Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Yanti, jurusan Teknik Informatika. Baik, kali ini kita akan membahas terkait pengkabelan jaringan komputer. Kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer, dari server ke switch dan yang lainnya. Kabel jenis UTP yang akan kita bahas kali ini yaitu susunan kabel strike dan susunan kabel cross. Adapun fungsi kabel cross maupun kabel strike berbeda terletak dari penggunaan. Warna kabel UTP sendiri terdiri dari 8 kabel, yaitu warna orange berfungsi sebagai penghantar data, putih orange berfungsi sebagai penghantar data juga, hijau berfungsi sebagai penghantar data, putih hijau berfungsi sebagai penghantar data, biru berfungsi sebagai penghantar data, putih biru berfungsi sebagai penghantar data, coklat berfungsi sebagai penghantar tegangan DC, dan putih coklat berfungsi sebagai penghantar tegangan DC. Fungsi kabel UTP sendiri sebenarnya terbagi menjadi 3, kabel strike, kabel cross, dan kabel loper. Tapi untuk kali ini kita akan membahas terkait 2 kabel saja, yaitu kabel strike dan kabel cross. Kedua kabel tersebut merupakan kabel yang sudah tidak asing lagi bagi telinga kita secara umum. Fungsi dari kabel strike dan kabel cross yaitu mengkoneksikan antar perangkat. Lantas bagaimana sih perbedaan susunan warna dan kabel strike dan cross? Yuk kita bahas terkait ini serta penghubung kabel tersebut. Untuk menghubungkan sebuah DPS dengan DPS yang lain diperlukan media transmisi, dan ada banyak jenis transmisi yang digunakan untuk dapat menghubungkan 2 DPS dan bentuk sebuah jaringan. UTP sendiri merupakan salah satu jenis kabel jaringan yang digunakan sebagai penghubung antar komputer atau sebagai penghubung antar perangkat jaringan lainnya. UTP sendiri dengan peralatan yang disediakan yaitu dengan alat bantunya RJ45 untuk dipakai untuk jaringan internet. Untuk kali ini kita bahas terkait perbedaan kabel strike dan kabel cross. Kabel strike sendiri itu jenis kabel yang paling umum digunakan dalam penghubung perangkat dengan jenis yang berbeda, yaitu komputer ke switch, komputer ke router, atau switch ke router. Pada kabel strike, pin konektor RJ45 di kedua ujung kabel diatur dengan urutan yang sama, artinya satu pin di paling ujung terhubung dengan satu pin di ujung lainnya. Kabel strike sendiri merupakan kabel yang disusun dari beberapa warna. Untuk susunan warna tersebut adalah putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Ini adalah untuk perakitan kabelan sendiri atau kabel UTP. Susunan warna tersebut jangan sampai ketukar. Kalaupun nanti ketukar, maka tidak bisa untuk koneksi. Gitu teman-teman. Dan ini adalah set 1 dan set 2. Baik, kali ini kita akan membahas terkait kabel strike. Contoh keuntungan dan keandalan tersebut. Saat menghubungkan komputer ke switch, kabel strike memastikan bahwa kabel koneksi yang benar terjalin antara komputer dan switch. Pin sesuai pada konektor RJ45 di kedua ujung kabel memastikan bahwa sinyal dan data dapat mengalir dengan lancar antar kedua perangkat. Dengan menggunakan kabel strike, Anda dapat membangun jaringan andal yang efektif. Keuntungan untuk menggunakan kabel strike sendiri memudahkan pengguna dan kecocokan universal. Kabel strike umumnya kompatibel dengan sebagai besar perangkat jaringan yang ada, menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, printer, switch, atau router tanpa harus mencari jenis kabel yang spesifik setiap connectivity. Baik, sekarang kita membahas terkait kabel cross. Dikenal juga sebagai kabel crossover yang digunakan untuk menghubung 2 perangkat dengan jenis yang sama seperti komputer ke komputer, switch ke switch, atau router ke router. Perbedaan utama antara kabel cross dengan kabel strike torx adalah pengkabelan pin pada konektor RJ45 di ujung kabel. Pada kabel strike torx,
pin pada konektor di kedua ujung kabel diatur dengan kabel cross sendiri adalah solusi yang efisien dan handal untuk menghubungkan perangkat secara langsung. Kita bisa menghemat biaya, meningkatkan kecepatan transfer data, dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur jaringan. Kabel cross sendiri terdiri dari putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat teman-teman. Kabel cross sendiri menghubungkan dua komputer, yaitu pengguna ini dengan menghubungkan dua komputer secara langsung tanpa menggunakan switch atau hub. Hal ini memungkinkan kedua komputer saling berkomunikasi dan berbagai sumber data seperti printer atau file. Baik teman-teman, kalau gitu kita lanjut lagi dengan praktek. Bagaimana sih cara memasang dengan benar kabel cross dan kabel strike sendiri? Yuk kita simak video tersebut. Baik teman-teman, di sini ada alat untuk crimping, di sini ada tang crimping, ada tang, kabel LAN yang sudah kita siapkan, alat motong. Di sini juga ada konektor RJ45. Baik teman-teman, langkah pertama yang kita siapkan kabel UTP dan konektor RJ45. Saya pakai 2 biji ya, karena kan kita akan mengkrimping pada masing-masing ujung. Setelah dipotong ujungnya kabel UTP tadi dengan menggunakan tang crimping, sekarang kita menggunakan mata pisau yang di ujung untuk memotong kabelnya. Kemudian rangkai kabel dan rapikan sesuai dengan urutan tipe strike maupun cross ya teman-teman. Namun kebanyakan para teknisi menggunakan tipe strike karena standar warna mudah diingat. Untuk kalian yang belum tahu strike atau cross, kami akan menggambarkan sederhana. Jika sudah merangkai dan merapikan kabel sesuai tipe, sekarang kita akan memasukkan rangkaian tadi ke konektor RJ45 yang sudah kita siapkan. Pastikan ya setiap ujung dari kabel masuk dalam lubang konektor. Disarankan untuk teman-teman mengecek urutan warna ujung kabel terlebih dahulu sebelum melakukan langkah berikutnya. Baik teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan tang crimping untuk menyapit konektor RJ45 sehingga ujung dari kabel UTP tidak akan lepas dari konektor. Dan setelah proses crimping, kita wajib mengujinya dengan LAN tester agar kabel yang akan kita gunakan untuk menggunakan internet dengan device lainnya bekerja dengan benar dan baik. Dan ini kita memasang kabel UTP-nya yang di bagian sisi satunya ya teman-teman, untuk kita uji juga. Dan sekarang sudah selesai, waktunya kita coba untuk konektor. Dan saatnya kita yang mencoba ya teman-teman, untuk kita pastikan dengan pemasangan yang benar. Dan alhamdulillah sudah kita coba dan terkoneksi dengan baik. Terima kasih.